Bapak tidak korupsi katanya Pak. Penegasan klarifikasi Bapak. Ada Mapuli. Penegasan klarifikasi tadi Pak. Ya, jadi dalam putusan PK saya, kenapa saya turun jadi 64? Ada dua amar putusannya, nanti saya bawa putusan PK. Pertama, saya tidak menerima uang 1.500.000. Yang kedua, uang itu digunakan untuk Cilegon United. Ada amar putusannya. Nah, kalau begitu kenapa saya dihukum kalau nggak menerima uang, lalu benar-benar digunakan untuk CU gitu loh. Kan jadi bingung saya amar putusannya seperti itu gitu ya. Jadi itu yang terjadi gitu ya. Nah, soal nanti saya sudah keluar, apakah PK itu kan bisa berulang, dan itu menurut saya akan menjadi satu putusan hukum baru ya, jurisprudensi yang saya mungkin bisa mengajukan PK ulang berkaitan dengan soal itu, karena ini menyangkut soal nama baik saya gitu, soal nama baik saya dan lain sebagainya gitu. Kalau saya mau ini, saya bisa nuntut sebetulnya Cilegon United, karena hasil audit forensik sebelum diajukan PK itu uang saya ada di Cilegon United. Mana ada pengurus CU sih? Pengurus CU itu ada buktinya. Uang saya ada di CU gitu. Nah, kenapa kok dituduh saya bisa mengambil uang dari CU gitu? Nah, itu kira-kira begitu. Maka sekali kita tegaskan, ini saya pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau soal bahwa saya dihukum 4 tahun, buat saya hikmahnya besar. Secara pribadi saya bisa beristirahat, saya bisa beribadah dengan tenang selama 4 tahun ini. Buat saya serahkan sama Allah ya. Tapi kalau berkaitan saya berani pertanggungjawabkan baik dunia maupun akhirat ya. Ya, termasuk soal bahwa saya menjadi sebuah media kampanye ketika Buati gitu ya. Segala macam ya saya dengarkan saja ya dengan baik, dan ya saya serahkan pada Allah lah gitu ya. Kalau sudah melakukan tindak pidana kan lalu diinikan kan susah. Nah, waktu kemarin saya ketika pertama kasus hukum kan saya nggak bisa mengklarifikasi apapun. Mengklarifikasi jadi salah nanti gitu. Oleh karena itu ya saya ikuti proses hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk melakukan peninjauan kembali. Kalau soal dukungan dengan pemerintah sekarang Pak? Saya dukung sepanjang untuk kepentingan rakyat, kenapa enggak? Ya memang pembangunan itu kan harus sama-sama, dari almarhum, lalu juga dari saya ya. Ke saya dulu ya Bu Ati sempat jadi wakil ya, ke Pak Edi, sekarang ke Heldi Saduti ya, terutama janji-janji kampanye diwujudkan oleh masyarakat. Pertama kartu itu? KTS itu betul-betul ditunjukkan ya. Karena jangan sampai salah paham gitu loh. Salah paham itu kan berbahaya nanti. Masyarakat dikiranya nerima duit berapa 20 juta gitu ya. Tahu-tahu tidak gitu. Tahu-tahu tidak gitu. Nah, ini kan juga jadi problem ya. PK kapan Pak rencana Pak PK-nya? Ini saya udah PK, ini putusan PK, ini putusan Mahkamah Agung sudah, ya. Tunjukin Pak. Kalau kita ada wartawan, mana saya minta satu wartawan bacakan. Enggak, saya nggak bisa ngarang ini masalahnya ini. Baca aja nih, Sigit baca Git, mana Sigit? Nih, Sigit baca. Nih, Sigit baca nih. Satu, biar jelas. Nanti setelah ini udah ya, karena mau ke rumah Ibu Sepuh dulu. Nih, Mas Sigit biar baca, biar tahu nih. Ini, baca nih. Nih. Baca, Git. Coba baca. Yang keras baca. Yang keras Pak, yang keras. Yang keras Pak, yang keras. Lagi pula pemohon peninjauan kembali atau terpidana tidak menerima langsung uang sejumlah Rp1.507.000 dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pribadi, namun benar-benar digunakan untuk kepentingan CUFC guna mengikuti kompetisi PSSI Liga 2. Itu konsisten, amar putusan loh. Ini Mahkamah Agung nih. Putusan PK-nya ya. Masuk TV. Nah, kalau saya nggak nerima uang, kalau uang digunakan untuk CU, ya nggak tahu saya dihukum kenapa 4 tahun. Tanya aja Pak dia wartawan. Ya, Pak, ada tuntutan ke CU Pak. Nah, nanti lagi.